Selamat malam, sahabat Night Call GPIB. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ruth Susana Tengker Kamau, Ketua Majelis Jemaat GPIB Taman Harapan DKI Jakarta. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan telah menjaga dan menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan berbagai aktivitas. Kami boleh berjumpa dengan berbagai pengalaman. Kami memohon Tuhan menolong kami, agar dengan segala keterbatasan kekurangan kami, namun kekuatan kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami membaca firman-Mu, memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca Alkitab bagi kita bersama yang menjadi dasar renungan kita, yaitu dari Galatia pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu, ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki, hanya punya paha yang di ujungnya ada beberapa jari-jari kaki. Mungkin Bapak Ibu tahu namanya, yaitu Nick Vujicic. Sekalipun dia tidak punya tangan dan kaki, tetapi dia katakan, aku ingin menjadi kaki tangannya Tuhan Yesus yang membagikan kasih sayang Yesus kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus pun juga demikian. Paulus adalah seorang rasul yang dalam pemahaman imannya bukan karena manusia, tetapi dia dipilih langsung oleh Tuhan. Paulus menyadari bahwa ia tidak dikenal oleh orang. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nick Vujicic, dia memiliki semangat yang kuat untuk membagikan kasih sayang Tuhan kepada sesama. Paulus juga memiliki semangat yang kuat untuk memberitakan Injil. Bahkan ada harapan yang begitu besar melalui kehidupan Paulus. Nama Tuhan dimuliakan. Pertanyaan bagi kita bersama adalah, bagaimana dengan kita? Apakah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan? Mungkin saja Bapak Ibu kita akan berkata, ini bukan sesuatu yang gampang. Itu sesuatu yang membutuhkan biaya yang besar, tenaga yang besar, waktu yang juga banyak. Sehingga kita menjadi orang yang mengambil sikap atau berpikir dalam diri kita, kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk menjadi alat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan ini mengajak kita agar sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita juga memiliki sebuah tujuan hidup. Kita juga punya semangat hidup. Apa itu? Melalui kehidupan kita, orang banyak atau orang lain memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, tutur kata kita, orang lain merasakan cinta kasih Tuhan. Mari kita memulainya dari sesuatu yang sederhana, yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memulainya dengan kita memberikan senyuman yang tulus kepada orang-orang yang kita jumpai. Ketika kita berjalan, ketika kita berjumpa di kantor, ketika kita berjumpa dalam perjalanan kita, ketika kita ada bersama-sama dengan sesama kita. Kita memberikan sapaan yang lembut, penuh kasih. Kita mau menjadi orang-orang yang mendengarkan curhatan sahabat. Kita mau menjadi orang yang mendengarkan cerita orang yang sedang berkeluh kesah tanpa menghakimi. Nah, ini adalah sesuatu tindakan sederhana. Namun, ini bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Melalui senyuman kita yang tulus, penuh kasih, melalui sapaan kita yang lembut, orang lain bisa merasakan cinta kasih Tuhan juga. Ketika kita mendengarkan keluhan, pergumulan, keluh kesah, curhatan hati dari sahabat atau orang yang dekat dengan kita, orang tersebut juga bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Orang tersebut juga bisa memuliakan Tuhan karena dia merasa ada orang yang Tuhan hadirkan untuk mendengarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita, tujuan hidup kita tidak hanya semata-mata memenuhi keinginan kita, tidak hanya semata-mata mengejar mimpi-mimpi kita, mewujudkan ambisi kita. Tapi mari kita boleh meletakkan pada diri kita, dalam hati dan pikiran kita, tujuan hidup saya adalah agar orang lain memuliakan nama Tuhan. Selamat beristirahat malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami. Biarlah firman-Mu ini boleh kami resapi dengan baik, menjadi bagian dalam kehidupan kami, memberikan motivasi dan semangat yang tinggi bagi kami, sehingga kehadiran kami bersama dengan yang lain, bahkan kehadiran kami dalam kehidupan ini, kami juga rindu agar melalui sikap hidup kami, melalui tindakan perbuatan kami, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami mau dengan sungguh-sungguh meminta hikmat daripada Tuhan, berserah kepada Tuhan, meletakkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa Tuhan, maka kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan sederhana namun berdampak besar, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami yang akan beristirahat malam ini. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan menyertai kami, memberkati peristirahatan kami, agar kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan kesehatan yang baik, untuk kami melanjutkan kehidupan kami pada esok hari. Dalam kesempatan yang baik ini kami berdoa untuk sesama kami, mereka yang sedang bergumul atas kehidupan mereka, mereka yang sedang berharap kepada Tuhan, dan mereka yang berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Kami juga berdoa untuk gerak pelayanan GPIB, terutama persiapan yang sedang dilakukan dalam pelaksanaan konven pendeta GPIB pada tanggal 21 dan 22, yang juga dilanjutkan nantinya dengan persidangan sinode tahunan 2023 di Sumatera Utara, Kota Medan. Mari Tuhan memberkati seluruh persiapan yang telah dilakukan oleh panitia. Tuhan memberkati peserta yang akan hadir. Bahkan Tuhan memberkati majelis sinode GPIB agar melalui pelaksanaan konven, melalui pelaksanaan persidangan sinode tahunan 2023,
ada keputusan-keputusan baik yang dilakukan, dan semua itu berdampak baik untuk pertumbuhan perkembangan GPIB. Dan lebih daripada itu, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia pun kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, agar Indonesia tetap kuat dan jaya, dan Indonesia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ampun akan segala kesalahan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bell, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan penguatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori